Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alexander Agung merupakan seorang raja yang sangat disegani pada masa kepemimpinannya. Banyak wilayah yang ditaklukkannya selama masa pemerintahannya. Dia juga memiliki harta yang sangat melimpah. Akan tetapi ia meninggal pada usia muda karena terkena penyakit. Namun sebelum ia meninggal, ia berpesan kepada keluarga kerajaan bahwa ketika meninggal kedua tangannya harus dilentangkan keluar. Dia juga berpesan supaya seluruh harta kekayaannya dibagikan kepada seluruh rakyat. Tujuannya ialah supaya memberitahu kepada semua orang bahwa pada saat kematian manusia tidak membawa apapun. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang Yesus yang datang mengunjungi Zakheus dan makan di rumahnya. Kita mengetahui bahwa Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pada zaman itu, pekerjaan memungut cukai banyak dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dianggap menyengsarakan rakyatnya. Demikian juga halnya dengan Zakheus yang banyak dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dari pekerjaan yang dilakukannya, Zakheus tentu sudah memiliki harta yang sangat berlimpah. Akan tetapi kekayaan yang dimiliki oleh Zakheus tidak membuatnya merasa nyaman
Itulah sebabnya dia berusaha untuk mencari dan melihat Yesus ketika Yesus sedang berjalan dan memasuki kota Yeriko. Dikisahkan juga bahwa Zakheus memiliki tubuh yang pendek. Oleh karena itu dia tidak bisa melihat Yesus. Namun dia berusaha memanjat pohon sehingga dia dapat melihat Yesus. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Zakheus berbuah hasil yang baik. Pucuk dicinta ulang tiba. Yesus melihat Zakheus. Bahkan Yesus mengatakan, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus, banyak orang Yahudi yang tidak menyukainya dan bersungut-sungut karena Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan teguran keras kepada kita. Badan pendek yang dialami oleh Zakheus bukanlah semata-mata pendek secara fisik, melainkan orang yang dikucilkan, dibenci oleh banyak orang karena pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi walaupun Zakheus dibenci, dikucilkan oleh masyarakat, pada saat itu dia tidak berkecil hati. Dia tetap berusaha, berjuang untuk memanjat pohon demi melihat Yesus, demi menemui Yesus. Memanjat pohon bukanlah semata-mata memanjat pohon seperti yang kita ketahui, melainkan usaha dan keterbukaan hati, bahkan mungkin menanggalkan gengsi dalam mendekati Yesus. Usaha dan keterbukaan inilah yang dilihat oleh Yesus, sehingga Yesus mau mengatakan bahwa ia akan berkunjung ke rumah Zakheus. Kemudian orang-orang yang bersungut-sungut itu ialah mereka yang menganggap diri selalu benar dan menganggap orang lain bersalah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, lalu bagaimana kita mengaitkan bacaan Injil hari ini dengan kehidupan kita sekarang? Kita menyadari bahwa seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita seperti orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut. Kita sering iri hati melihat keberhasilan sesama kita. Ketika ada sesama kita yang berhasil, kita malah mencibir mereka. Atau konteks kehidupan menggereja, ketika ada sesama kita yang aktif dalam hidup menggereja, kita menganggap mereka sok kudus, sok baik, padahal mereka tulus melakukannya. Atau kita bisa mencontoh sikap yang ditunjukkan oleh Zakheus yang mau berusaha, berjuang, memanjat pohon dan menanggalkan harga diri, membuka hati demi melihat Yesus. Artinya dalam diri Zakheus ada pertobatan dan perubahan sikap menjadi lebih baik. Hal ini tampak ketika Zakheus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Usaha dan keterbukaan hati yang ditunjukkan oleh Zakheus mendapat respon yang baik pula dari Yesus, yakni dengan mau berkunjung dan tinggal di rumah Zakheus. Rumah Zakheus yang dikunjungi oleh Yesus bukanlah semata-mata bangunan fisik, melainkan hati seorang Zakheus yang terbuka untuk menyambut Yesus. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa pertobatan hati merupakan hal yang paling penting. Usaha dan keterbukaan hati kitalah yang diinginkan oleh Yesus, sehingga ia akan mau berkunjung dan tinggal dalam rumah kita, yakni hati kita sendiri. Akan tetapi sebagai manusia kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Apakah kita mau seperti orang-orang Yahudi yang hanya bersungut-sungut ketika ada sesamanya yang mau bertobat? Atau apakah kita mau mencontoh sikap Zakheus
yang mau berusaha dan membuka hati dalam menyambut Yesus dan akhirnya bertobat. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, sumber pengharapan hidup kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat dan perlindungan yang masih kami alami sampai saat ini. Ya Tuhan, bantulah kami supaya kami mampu berusaha dan membuka hati kami, sehingga hati kami menjadi tempat yang layak untuk kediaman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.